Bapak, terima kasih siang ini kami masih mau mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi pelita kekuatan buat kami supaya berjalan maju terus bersama Tuhan. Berkati ya Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Bapak, biar apa yang jadi pesan-Mu itu tersampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya Tuhan pesan yang luar biasa supaya kami tidak lagi dikendalikan oleh pikiran yang sia-sia, yang senyatanya itu sangat merugikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Tetap semangat, tetap punya pengharapan. Ya, kemarin saya sudah khotbahkan ini sekilas tentang pikiran. Ya, saya pikir jemaat juga perlu tahu bagaimana kita hari-hari ini banyak orang yang putus asa. Kenapa? Pikiran. Ya, ada kesaksian seorang yang hari itu karena dia ambil labnya salah, punya orang ya, seharusnya punya dia, ketuker sama punya orang, dan sialnya ya, seorang yang ambil hasilnya itu hasilnya baik, yang diambil hasilnya buruk, yaitu didiagnosa kena penyakit kanker. Akibatnya orang ini stres, pikirannya kusut, pikirannya sudah ndak karu-karuan, jangan-jangan mati, mati beneran loh saudara ya, gara-gara pikiran. Ya ternyata ndak lama kemudian ya, mungkin yang hasilnya baik ini cek lagi ya, yang itu kanker, hasilnya kok baik, dia cek ternyata salah. Baru setelah dia orang ini ngalami keadaan yang parah ya, hasilnya ternyata salah, tapi keburu mati saudara ya. Kasihan juga ya. Makanya hari-hari ini jangan sampai pikiran kita itu menarik sesuatu yang buruk, menarik kuasa iblis untuk hari ini menghancurkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kalau saudara baca ya, saya selalu pikiran dan perasaan itu selalu saya jaga. Kenapa? Karena di balik pikiran dan perasaan itu adalah iman yang menarik kuasa Tuhan turun. Makanya di Filipi 2 ayat 5 itu berkata gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus ya. Jadi hendaklah berarti firman Tuhan menghimbau supaya setiap orang hari-hari ini di tengah masa yang sukar, itu pikiran perasaannya harus pikiran perasaan Kristus ya. Perasaan Kristus itu bawaannya damai, tenang, itu perasaan Kristus ya. Nggak mungkin, makanya segala sesuatu kalau membuat hidupmu panik itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan di tengah kepanikan, dia pasti memberikan kabar sukacita, kegembiraan. Ya, Tuhan itu juga, pikiran Kristus itu pikiran yang selalu membangkitkan imanmu. Gak mungkin kalau hari ini banyak pikiran, jangan-jangan pikiran yang membuat saudara takut, itu bukan berarti dari Tuhan, tapi dari iblis. Gak mungkin kalau dari Tuhan, hidupmu membuat engkau takut. Segala sesuatu yang dari Tuhan, pikiran kita itu pasti diubah, perasaan kita pasti diubah. Tuhan pasti bilang gini, nak, sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, kamu itu ndak usah takut bahaya. Lihat aku, jangan lihat kecilnya, jangan lihat kemampuanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, pasanganmu, jangan dilihat itu. Tapi belajarlah lihat aku. Engkau ketika lihat aku, engkau tidak akan takut. Karena apa? Karena bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada perkara-perkara yang kecil di balik perkara yang besar, masalah yang besar. Bersama dengan aku pasti ada berkat yang besar. Nah, itu kalau dari Tuhan. Makanya yuk hari ini, siang ini kita perlu cek.
pikiran perasaan kita itu sudah ndak pikiran perasaan Kristus. Ya, khususnya saya bahas tentang bagaimana pikiran. Hari ini banyak orang yang kelihatannya seperti rainbow, ya. Ada banyak orang yang kelihatannya fisiknya kuat, tapi senyatanya mereka punya pikiran itu negatif. Makanya walaupun fisiknya seperti orang yang kuat, gagah perkasa, belum tentu menjalani kehidupan yang sukar. Mereka itu kuat. Makanya kuatnya seseorang di hadapan Tuhan ketika pikiran kita ini kuat. Kalau pikiran kita kuat, perasaan kita damai, maka kita pasti kuat menanggung segala perkara. Iblis melempar pikiran yang negatif, saudara berkata, aku tidak takut. Nah itu pikiran yang selalu bersama dengan Tuhan. Ya, hari ini percayalah, saya kemarin waktu ada pesta, saya tuh heran ya, sudah berapa, kira-kira minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, pas saya pergi ke pesta anaknya jemaat menikah, undangan saya itu jadi satu sama undangannya Eileen. Ternyata itu yang dapat door prize juga. Lah kemarin dari sekian ratus orang, saya itu sudah mau pulang. Karena kalau door prize itu kan biasanya ditaruh di belakang. Saya sudah bilang gini, saya mau pulang duluan ya gitu. Tapi tiba-tiba sebelah saya nyeletuk, nanti ada door prize ini loh, sudah ada door prize, tungguin door prize. Saya bilang, dari sekian ratus cuman satu kok. Sudahlah, aku mau pulang. Ternyata ketika saya mau berdiri, nama saya disebut Eli Kurniawan. Saya sampai nggak berani naik ya. Saya bilang, apa ndak salah gitu. Diulang lagi. Ternyata dari situ Tuhan itu menunjukkan, jangan pernah hari itu mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau kita ini sudah ada di dalam pikiran Tuhan, maka pikiran kita nggak boleh negatif. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang pilih hidupmu, kita ada di dalam pikirannya Tuhan, maka kita juga akan melihat perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi. Secara akal orang tanya, mungkin Bu, itu mungkin apa ya, permainan. Tapi ternyata itu bukan permainan, saudara. Nama saya keluar itu karena memang random. Itu membuktikan ya, sampai yang ngundang saya bilang gini, ini membuktikan. Lihat di antara 100 berapa, lebih dari 100, mungkin ada berapa ratus, 300 atau berapa ratus orang yang hadir. Ternyata yang dapat privilege namamu. Nah sama, kalau kita selalu punya pikiran yang connect dengan pikirannya Tuhan, perasaan Kristus, maka Tuhan melakukan apa yang kita pikirkan. Makanya hari ini kalau kita mau hidup dalam kemenangannya, jaga pikiran. Jangan biarkan iblis mengacaukan pikiran kita sehingga kita stres seperti orang yang meninggal itu. Waktu baca lab, begitu divonis kanker, senyatanya hasilnya salah. Dia sehat hanya gara-gara pikiran tiap hari stres, mati beneran karena takut mati. Ternyata mati beneran. Ternyata selang tidak lama ada pemberitahuan dari lab bahwa hasilnya ketukar dengan hasilnya orang. Terburu dia sudah dalam keadaan yang kritis. Makanya yuk siang ini siapapun kita harus bangkit jadi orang benar. Jangan sampai iblis itu mengacaukan hidup saudara dan saya. Ada 3 pikiran yang kemarin saya jelaskan ya. Bagaimana pikiran yang menarik kuasa Tuhan yang untuk turun. Yang pertama, di Filipi 4 ayat 8, jelas ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pastikan siang ini jangan pernah biarkan pikiranmu mikir yang negatif. Kalau Tuhan berkata, pikirkan yang baik. Kita percaya di tengah masa yang sulit, saudara akan bangkit. Ketika saudara bilang gini, ya memang faktanya buruk, tapi pikiran saudara harus sejalan dengan pikiran Tuhan. Kenapa? Senyatanya keadaan yang buruk yang kita pikirkan itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Saudara mikir hutang banyak bakal bangkrut. Sama enggak pikiran Tuhan? Enggak. Tuhan enggak pernah berpikir dengan masalah hutang, toko sepi. Yang ada di dalam pikiran Tuhan,
tulisan tangannya itu nggak mungkin merancangkan bangkrut, bencana, malapetaka, enggak. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan tentang bangkrut, tentang perselingkuhan, tentang rumah tangga yang goyah, pasangan yang tidak setia, usaha yang sepi, anak-anak yang berontak, tiba-tiba ada penyakit yang saudara hari ini, kerugian karena nama baikmu difitnah orang. Apa yang Tuhan pikirkan tentang semua hal yang buruk dalam pikiran Tuhan bukan malapetaka, tapi sesuatu yang baik. Tangkep ya? Jadi apa yang buruk di dalam pikiran saudara tentang bangkrut hancur, suami selingkuh hancur, anak-anak narkoba hancur. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita melibatkan Tuhan untuk turut bekerja, percayalah. Apa yang dipikirkan saudara tentang bangkrut yang saudara alami hari ini, perselingkuhan yang saudara alami hari ini, anak-anak yang berontak, usaha yang sepi, tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan selalu, kenapa Tuhan perintahkan hendaklah? Akhirnya saudara-saudara, pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci. Karena senyatanya pikiran inilah yang ada di dalam pikiran Tuhan juga tentang kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan sampai hari ini saudara stres, depresi, karena saudara memikirkan pikiran saudara sendiri yang datangnya dari iblis. Setan taruh pikiran yang membuat saudara ketakutan. Setan itu menaruh pikiran yang menakutkan supaya imanmu tidak jalan, supaya kita tidak menarik kuasa Tuhan turun. Makanya kata kuncinya hari ini, pikirkan, hendaklah. Kenapa kita harus memikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang adil? Karena itulah pikiran Kristus tentang apapun hidupmu hari ini. Masalahmu boleh hancur, keadaan hidupmu boleh bertambah sulit, tapi sekali lagi, pikiran Tuhan untuk menulis jalan cerita hidupmu itu tidak pernah set ending. Pikiran Tuhan ya selalu berpikir tentang happy ending. Itu sebabnya hari ini kalau happy ending, pikirkan apa yang jadi pikiran Tuhan, jadi pikiran saudara. Saudara jangan hari ini memikirkan sesuatu yang di luar pikirannya Tuhan. Makanya saudara stres. Orang stres, orang nggak bisa tidur di tengah masalah karena pikirannya sendiri. Coba kalau pikiranmu positif, iya Tuhan, saya pikiran positif. Suami selingkuh nggak saya permasalahkan. Katanya orang memang Eli ini lagi stres. Enggak, saya berpikir dengan seperti pikirannya Tuhan. Kalau saya pikir yang sedap, yang mulia, suami saya bukan selingkuh, tapi pikiran saya suami saya lagi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan bersama Tuhan. Saya belajar materi objek, pihak yang disakiti, suami saya ambil materi subjek, yaitu orang yang jadi pelaku menyakiti objek. Kami semua belajar dengan tema yang berbeda, pelajaran yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda. Kalau pengalaman saya sebagai objek, ibu-ibu yang dilukai, suami yang dilukai, itu bagian saya. Nanti bagian suami saya ketika kami sama-sama melayani, dia punya pengalaman banyak untuk mentobatkan orang-orang yang jadi pelaku. Termasuk orang-orang yang jadi pelaku yang menyakiti, yang merugikan orang, itu punya pengalaman. Tapi buat saya pengalamannya dari pihak yang objek. Nah, itu pikiran saya. Dan itu yang menjadi pikiran Kristus juga. Tidak mungkin Tuhan itu kalau membuat cerita kehidupannya separuh-separuh. Dan Tuhan salah, sutradara bisa salah, ya, lab pun bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah bisa salah. Dia itu penulis cerita kehidupan dari zaman dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tidak perlu penghapus. Kenapa? Tadi saya share renungan, karena Tuhan itu Bapak gunung batu yang sempurna. Kalau sempurna, dia tidak pernah salah. Mungkin saudara bilang gini, Tuhan, apa sih salahku Tuhan? Kok aku menderita terus? Enggak, Tuhan enggak pernah salah saudara. Walaupun hidupmu dalam penderitaan, dia tetap Tuhan yang benar. Karena
Karena apa? Karena yang dipikirkan saudara mati, hancur, tapi yang dipikirkan Tuhan, nak, justru di saat kelemahanmu lah, kuasaku jadi sempurna. Jadi mulai hari ini, kalau mau lihat kuasa Tuhan bekerja di balik masa yang sulit, ya kita percaya Tuhan mau saudara dan saya mulai hari ini katakan, aku tidak mau mikir yang jelek Tuhan, sekalipun faktanya jelek. Aku tidak mau pikir yang buruk, sekalipun faktanya buruk. Aku tidak mau pikir hal-hal yang negatif, sekalipun faktanya negatif. Mulai belajar itu, nanti kita lihat satu persatu. Yang kedua, pikiran yang bagaimana? Roma 12 ayat 3 ya. Kita jangan, 3 hal ini akan membekali saudara di masa sukar. Coba belajar untuk menerapkan pikiran yang seperti apa yang Tuhan pikirkan, yaitu hendaklah berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Yang kedua, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang, Roma 12 ayat 3, di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan begitu rupa. Hari ini yuk, jangan sampai pikiran kita itu dibuat rumit begitu rupa ya. Tapi pikirkan hal-hal yang tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hari ini yang kedua, pikiran yang tidak berlebihan menurut ukuran iman. Saudara, kalau saudara misalnya bangkrut ya, mikir bakal hancur, itu pikiran iman bukan? Bukan. Makanya kita tidak boleh berpikir seolah-olah kita jadi Tuhan. Tuhan, suamiku selingkuh punya 2 anak, tidak mungkin bisa balik Tuhan. Nah ini seolah-olah lebih pintar dari Tuhan. Dan ini bukan pikiran menurut ukuran iman. Kalau pikiran menurut ukuran iman, kita pasti bilang gini, tenang aja, mau punya anak 1, 2, buat Tuhanku pasti sanggup. Mau keadaan buruk sekalipun, aku tidak perlu berpikir berlebihan. Makanya Tuhan bilang ini, jalani aja. Semua kesusahan itu sehari cukup sehari. Jadi pikiranmu nggak usah terlalu lebih-lebih sampai lebih dari sehari. Seolah-olah besok kamu lebih pintar dari Tuhan. Saya dulu digituin. Seolah-olah lo Eli, saya bilang gini, Tuhan, kalau 5 tahun saya tidak dipulihkan rumah tangga saya ini mau jadi apa Tuhan? Tidak kuat Tuhan. Saya seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Seolah-olah saya tahu 5 tahun ke depan bakal kalau tidak dipulihkan Tuhan tambah hancur hidup saya. Semua hancur. Buktinya 14 tahun saya tambah gemuk, tambah segar, tambah dipakai Tuhan luar biasa, tambah diberi kepercayaan berkat yang lebih. Anak-anak juga ndak hancur, saya ndak error, suami saya juga ndak error, semuanya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hari-hari ini apa yang saudara pikirkan itu ndak sama dengan pikiran Tuhan. Sekali lagi yang kedua, jangan pikiran yang berlebihan. Pikirkan menurut ukuran iman, ya. Imanmu apa? Tuhan, aku percaya usahaku sepi ini tetap keberuntungan buat aku. Apa yang rugi pasti Tuhan kembalikan. Nah ini pikiran iman. Seringkali pikiran kita bukan pikiran iman, tapi pikirannya jangan-jangan gak bisa bayar uang sekolah Tuhan. Jangan-jangan Tuhan anak saya dikeluarkan dari sekolah. Nah ini lebih tahu dari Tuhan. Ini meremehkan Tuhan. Pikiran seperti ini tidak akan menarik kuasa Tuhan bekerja. Makanya yang kedua hari ini, yuk jangan pikiran yang berlebihan, tapi pikiran iman aja tiap hari. Coba saudara mulai disiplin ini, saudara akan lihat loh terobosan. Saya itu tidak pernah mikir, tidak pernah apa ya, katanya orang saya itu kayak orang tidak punya pikiran, tidak apa-apa. Memang ikut Tuhan tuh sudah bodoh-bodohan aja. Karena yang pintar memang Tuhan, sumber hikmat Tuhan. Lah kalau saya tidak bodoh-bodohan ikut Tuhan, bisa tidak ngatur waktu hari ini loh. Bener loh saudara. Ya kemarin khotbah, belum lagi acara kemarin kondangan, banyak kondangan, saya ya bingung saudara. Masalahnya
Saya ini bingungnya apa? Yang ngundang itu teman baik. Kayak kemarin di Bali itu teman sudah 26 tahun. Sudah jauh-jauh hari. Please tolong di save. Ya namanya temen ya sudah ya. Kemarin juga harus malam, Bu ayo Bu datang, saya juga kenal baik. Ya terpaksa habis khotbah maunya live tadi malam gak sempet. Kenapa? Masih ada orang yang perlu didoakan. Malam jam 9 selesai khotbah masih ada konseling, ada orang yang masih perlu didoakan karena habis sembuh dari kanker dan sebagainya. Kalau dipikir saudara, ndak cukup otak saya, benar, ndak mampu. Orang tanya, Bu, persiapan khotbah ini berapa lama, Bu? Saya lihat ibu ini hebat, sudah mobile, terus sehat lagi ya. Orang aja kalau sudah ikut saya pasti keroan, masuk angin, muntah-muntah, asam lambung, semuanya. Tapi lihat buat hidup saya ini tadi baru sampai mandi-mandi, ya mandi-mandi muka saya seger lagi saudara. Siapin khotbah, kadang di pesawat Tuhan kasih sesuatu saya catat, jadi semuanya apa? Pakai pikiran. Kalau pakai pikiran stres saudara. Saya kalau mikir mau khotbah apa besok, bahannya dari mana, otaknya dari mana, stres saudara. Saya bisa gini, mateng kon. Enggak, saya jalani, saya belajar. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya mau khotbah. Hikmatmu, kepinteranmu, semua yang kau sampaikan pesan dari pesanmu. Ya Tuhan yang persiapkan saya. Ya sudah, saya cuma jalan aja. Makanya beberapa gembala kalau ketemu saya gini, dia bilang gini, Bu, tak akui kamu hebat, Bu. Biasanya saya nemeni pendeta kalau mau khotbah, mereka itu sudah pulang cepet-cepet mau siapin khotbah itu bingung. Terus khotbahnya itu kadang-kadang kalau 5 kali khotbah ya 5 kali sama. Lah kamu ini hebat ya Bu, 5 kali khotbah 5 kali beda-beda, kok bisa? Ya jujur kalau saya bilang saya sudah tidak pakai pikiran. Saya ini cuman ya mempersiapkan pasti pakai pikiran, tapi tidak dipikiri berlebihan. Tangkep ya, pikiran saya langsung pikiran iman. Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang suruh saya untuk khotbah dengan tema yang lain, persiapkan hikmat yang berbeda. Sehingga ketika saya khotbah bukan saya lagi, tapi Rohmu yang menyertai. Nah ini kalau khotbah seperti ini nih bukan dari hebatnya saya. Saya sudah ngomong itu ngalir. Kenapa? Karena ini pewahyuan yang Tuhan berikan. Makanya hari ini jangan pikiran berlebihan. Siapa yang suka pikiran berlebihan? Seperti yang saya cerita, ada seorang ibu, ya stres tiap malam gak bisa tidur, minum obat depresi, mau bunuh diri. Kenapa? Mikir anak masih 3 tahun, yang dipikirin takut itu 10 tahun ke depan. Nanti kalau sudah SMP, tahu papanya selingkuh gimana. Belum lagi kalau umur 20 tahun ya Bu Eli, mau kawin, siapa yang mau ngawini anak saya? Nah ini parahnya iblis bisa mencuri kekuatan. Saudara percaya, kita ini manusia yang terbatas. Hikmat akal logikamu juga terbatas. Kenapa kita hari ini seolah-olah kita yang sudah diomong Tuhan, nah kamu ini terbatas, makanya butuh aku yang gak terbatas. Makanya yuk, serahkan khawatir, letih lesu, serahkan hidupmu. Aku pelihara, aku bertindak, aku yang beri kelegaan. Itu karena Tuhan tahu kapasitas kita ini sangat terbatas. Lah saudara mikir 10 tahun, 20 tahun lagi, saudara tahu enggak besok masih hidup apa enggak? Saudara hanya urusan hidup mati aja. Saudara enggak tahu loh. Lah kok saudara sudah yakin bener 10 tahun bakal anakmu tambah susah enggak? Kalau pikiran iman, saudara akan berkata gini, Tuhan, anak saya masih kecil belum ngerti apa-apa. Nanti masa depan dia, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Kalaupun sampai mereka tahu problem rumah tangga saya, kekuatan Tuhan sudah ada buat anak-anak. Saya jujur mengalami semua proses. Anak 3 saya korban kepahitan saudara. Tapi lihat hari ini apa yang Tuhan kerjakan semuanya.
Tuhan tuh tidak pernah diam. Kenapa? Karena sejak pikiran saya sudah pikiran iman, menyerahkan hidup masa depan, hidup anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Maka pikiran saya tidak perlu berlebihan, tidak perlu nguras pikiran. Aduh Tuhan, tidak punya uang gimana? Ya memang tidak punya uang sudah, masa disuruh merampok kan tidak. Tuhan kan tidak suruh mencuri, tidak suruh ngerampok. Kalau iblis tidak punya uang, sudahlah korupsi, tipu-tipu. Kalau Tuhan kan enggak. Waktu engkau tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bilang apa? Di luar aku kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu kuat menanggung segala perkara. Berarti kalau kuat menanggung segala perkara, kuat enggak jalani tanggungan hutang? Ya kuat. Kuat enggak jalani tanggungan suami masih selingkuh, error, enggak pulang rumah? Ya kuat. Itu kata kunci. Makanya jangan pikiranmu, jangan hari ini cukup kesusahan sehari, cukup sehari. Pastikan pikiran kita ndak boleh mikir lebih dari 1 hari. Loh Bu Eli, 1 hari pikiran apa Bu Eli? Ndak boleh berpikir yang buruk. Pikiran iman 1 hari. Hari ini belum ditolong, besok. Itu pikiran iman, karena kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan yang gak pernah lalai menggenapi janjinya. Itu pikiran kita. Lah kalau saudara hari ini terus pikiran jangan-jangan saudara seolah-olah lebih tahu dari Tuhan, hidupmu gak akan menarik kuasa Tuhan turun. Coba pikiran iman, pasti tarik kuasa Tuhan turun. Amin. Yang ketiga, Efesus 3 ayat 20. 3 hal pikiran ini mulai diterapkan. Coba mulai hari ini. Latih pikiran ini. Saya sudah praktek saudara. Kalau enggak mungkin jadi hari ini. Hanya karena kuasa pikiran itu loh. Hebatnya Tuhan. Saya itu enggak pernah mimpi saudara. Seringkali kan saya bilang, saya itu enggak pinter ngomong. Jujur dulu kalau sudah kena bagian hanya doa kelompok itu loh 6 orang ya. Giliran 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah giliran saya ke-6, minggu depannya saya pasti bolos. Hanya doakan 6 orang ini aja saya sudah tidak berani saudara. Bayangin kalau saya suruh berhadapan dengan banyak orang. Kira-kira kalau bukan karena kepintaran Tuhan, kehebatan Tuhan, ya tidak mungkin saya bisa jadi hari ini. Kenapa? Karena kekuatan pikiran. Waktu Tuhan perintahkan saya khotbah seminggu 3 kali, awal pandemi 2020, saya bilang gini, mateng kon. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Bisa Tuhan bilang, loh gimana Tuhan, wong nggak pernah baca Alkitab aja, nggak katam berapa kali loh Tuhan. Dulu loh saya itu nggak pernah baca Alkitab loh Tuhan. Terus saya itu cuma katam sekali suruh baca. Lah kalau sekolah Alkitab disuruh khotbah seminggu 3 kali ya kecil. Lah ini Bu Eli otaknya sudah lemot, suruh khotbah seminggu 3 kali. Saya nggak bisa. Tapi waktu Tuhan bilang gini, pasti bisa. Kalau aku yang menyertai kamu, kamu cukup diam, kamu bilang iya, nanti aku yang menyertai. Saya akhirnya tidak berani nolak. Ya sudah ya Tuhan. Waduh, deretek saudara. Tapi waktu saya mulai merubah mindset, saya merubah pikiran, saya bilang, Tuhan, besok khotbah loh Tuhan. Tolong saya, kasih hikmat. Benar saudara, begitu kasih hikmat, minta hikmat. Saya begitu pikiran saya percaya, langsung bus. Oh kok cepet ya? Tuhan bilang gini, lama? Enggak Tuhan. Sama, kalau buat renungan tiap hari, itu enggak butuh waktu. Dulu lama saudara, takut lemot ini. Ternyata begitu saya pegang pena, ya pegang ketik ini di handphone, itu langsung katanya teman saya, kamu borong kata-kata dari mana, enggak tahu sudah. Itu kayak mesin. Waktu saya buat renungan itu kayak mesin saudara. Tiba-tiba ngetik itu dengan mengalir dengan sendirinya. Itu kenapa? Karena pikiran saya sudah pikiran iya, yakin. Nah, yang ketiga, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Nah, lihat ya, kata-kata ini bagus. Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak. Jadi kalau pikiranmu pikiran yang baik,
pikiran iman, maka kita tahu bahwa Tuhan pasti melakukan apa? Pikirkan hal-hal yang besar. Kalau Tuhan melakukan, jangan pikiran yang sempit. Pikirkan hal yang besar. Lah Tuhan melakukan jauh kok. Yang melakukan bukan kekuatanmu. Ya kalau saudara hari ini pikirnya mati ya sudah, Tuhan tidak bakal melakukan. Tapi kalau saudara bilang ini, Tuhan memang toko ini sepi loh Tuhan. Tapi aku percaya, nanti lihat ya, toko ini pasti rame. Toko ini pasti diberkati. Dan kalau itu menjadi konsisten dalam pikiranmu, maka tiap hari yang saudara lihat Tuhan melakukan jauh. Kalau jauh pasti di balik hutang yang besar ada perkara yang besar. Di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Kenapa? Karena Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Makanya kalau berdoa, jalan pikiranmu jangan yang negatif. Nanti tidak dilakukan. Kalau doa itu harus gini, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang luar biasa. Pikirannya jangan gini, iso enggak ya, bisa enggak ya, bisa enggak. Lah itu enggak baik. Itu enggak akan menarik kuasa Tuhan turun. Kalau kita berdoa, iblis datang dengan fakta yang buruk. Saudara tetap berpikirlah bahwa di balik yang buruk dikasih iblis, tetap ada perkara yang besar. Saudara segera lawan dengan pikiran, jangan ditangkap. Banyak orang berdoa ketika iblis dengan faktanya buruk, pikiranmu sejalan dengan iblis. Iya loh Tuhan, ya apa ya Tuhan, nanti anak saya dikeluarkan dari sekolah, malu dan sebagainya dan sebagainya. Saya dulu tidak berani melangkah saudara, karena saya berkata aib Tuhan, aib. Tapi enggak, waktu saya mengerti pikiran Kristus, saya bilang ini, aib memang iblis, nyatanya memang aib. Punya suami selingkuh sampai punya anak itu aib. Tapi aib ditutup oleh Tuhan, kemuliaan yang jauh lebih besar. Di balik aib, di balik air mata ada sorak-sorai. Di balik aib ada kemuliaan Tuhan yang besar. Waktu saya mikirkan ada sorak-sorai, ada kemuliaan Tuhan melakukan jauh. Itu perkara besar. Jadi 3 pikiran. Yang pertama, jangan pernah pikirkan hal-hal yang negatif. Pikirkan yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Karena itu pikiran Kristus. Jadi pikiranmu tidak boleh keluar dari pikiran Kristus, ya. Jadi sekali lagi, siapa yang suka negative thinking, ya, hari ini mulai berubah. Jangan pernah berpikir yang buruk. Tidak boleh curiga sama Tuhan. Kenapa tetangga saya gemuk, saya kok tambah kurus? Kenapa tetangga saya tambah kaya, padahal kami sama-sama melayani Tuhan? Kenapa yang situ dikasih suami baik, saya suami limited edition? Jujur, memang tidak enak. Semua proses itu tidak enak, saudara, ya. Tapi kalau kita menjalaninya, apa yang dipikirkan manusia itu tidak sama. Walaupun hidupmu hari ini bonyok, temenmu hari ini tetanggamu tidak bonyok, sudahlah. Suatu kali mereka juga akan mengalami yang namanya prosesnya Tuhan. Tidak mungkin setiap kita semua itu pasti diproses. Kenapa? Karena Tuhan suka proses. Tanpa proses hidup kita itu tidak akan 3B. Tidak akan berubah, berbuah, dan berdampak. Itu tidak akan, ya. Kita tidak akan berubah, kita tidak akan berbuah, dan kita tidak akan berdampak. Tapi kalau hidup nyaman nanti 3B, bego, blow on, bodoh. Ya, jadi orang Kristen yang cuma di bawah rata-rata. Tapi waktu saudara diproses, kita akan jadi orang yang 3B, berubah, berbuah, dan berdampak. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Pikirkan hal-hal yang baik, yang manis, sedap didengar. Yang kedua, pikirkan iman, ya. Jangan pikiran yang berlebihan, pikirkan iman. Yang ketiga, yaitu pikirkan hal-hal yang besar. Sekali lagi, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan jangan yang berlebihan. Yang ketiga, pikirkan hal-hal yang besar.
3 pikiran ini akan saudara taruh di dalam pikiran kita, maka percayalah semua pikiran itu akan menarik kuasa Tuhan turun. Tidak peduli, walaupun depan laut saudara tidak bisa melewati, kalau pikiranmu benar, maka laut pasti terbelah dengan cara Tuhan. Ya, saya kan pernah kesaksian kan, bagaimana waktu anak saya di wisuda, dapat parkir, tidak dapat parkir. Anak sudah panik, saya sudah panik. Kenapa? Karena setir di Amerika kiri. Saya tidak bisa, saudara. Lah anak saya kalau terlambat nanti tidak boleh masuk di acara wisuda. Sementara parkir itu penuh sekali. Ya kan? Lah dia bilang gini, Mam, kalau tak kasih mobil di Mam, saya turun. Mama ya bingung, tidak bisa nyetir sebelah ini, nanti nobrok tambah bahaya. Sudah, tidak usah panik. Kita percaya. Pikiran saya itu sudah terbiasa, saudara. Saya itu makanya selalu ngomong haleluya. Kenapa? Pikiran saya positif. Saya tuh nggak pernah mikir masalah itu negatif. Kalaupun masih berlanjut masalah itu lo baik buat kita semua. Baik, katakan masalah itu baik, proses itu baik. Jadi waktu pikiranmu baik, maka pikiran kita itu sama. Saya cuma bilang gini sama anak saya, sudah nggak usah panik. Tuhan pasti buka jalan. Bener, kamu putar dulu aja. Kan masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Puter dia, puter, lihat rumah susah loh, lihat kanan kiri tidak ada. Kalaupun mami bisa dapat itu parkirnya, wow, nanti kita jauh. Lah anak saya juga terlambat datangnya. Saudara tahu, percaya tidak percaya, karena kuasa pikiran yang membuat kita tenang, begitu puter, tidak ada memang. Tapi anehnya, waktu di depan pintu gate lapangannya wisuda, mobil itu loh bisa keluar di depan mobil anak saya. Kita sampai gitu, loh, gitu. Lah kan gak mungkin, saudara. Saya bilang gini, makanya kan dapat VVIP. Nah ini loh, orang kalau sabar pikirannya positif, Tuhan itu bisa melakukan semuanya kalau kita punya pikiran sesuai dengan pikiran Kristus. Yang pertama, yuk kita lihat pikirkan yang baik ya. Bagaimana pikiran yang baik? Yuk, yang paling gampang dihafal. Ini dihafal aja. Tuhan, hari ini aku disakiti suamiku. Suamiku bilang aku sudah tidak berharga. Saudara percaya, hari ini pikirkan yang pertama, yaitu bahwa Yesaya 43 ayat 4. Bahwa kita semua berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Itu Yesaya 43 ayat 4. Jadi kalau kita disakiti suami, tidak usah mikir, Bu Eli, saya tidak berharga lagi sebagai wanita. Itu sudah tipuan iblis, itu sudah lagu lamanya iblis. Selalu taruh di hatimu, kamu kasihan deh lu, habis manis sepa dibuang, kamu sekarang tidak dicintai lagi. Lihat tuh, suamimu sudah cinta sama pasangan yang baru, mati aja. Dulu saya digituin sama iblis, mati aja, buat apa? Wong kamu ya tidak bisa apa-apa, kamu lu bodoh, kamu lu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sekarang suamimu jadi andalanmu karena kebodohanmu. Sekarang selingkuh, tidak menganggap dirimu. Kamu loh mau apa hidup? Mati aja. Nah itu. Tapi waktu Tuhan datang, Eli, hidupmu berharga bukan karena engkau dicintai mati suamimu. Bukan karena rumah tanggamu baik-baik, baru hidupmu itu berharga. Justru waktu suamimu tidak cinta kamu itu jadi cinta sama aku. Kamu itu jadi berharga, mulia, dan sangat dikasih. Karena memang aku sangat mengasihi kamu. Kamu ini mulia. Sekalipun aku izinkan suamimu tidak cinta lagi, itu cuman alatku untuk menajamkan karakter Kristus. Tapi senyatanya tidak pernah merubah statusmu di hadapanku. Walaupun suamimu sudah tidak ngomong tidak cinta, kamu istri yang bego, yang tidak tahu diri, dan sebagainya. Mungkin wanita tobat mengatai kamu sudah kamu tua, tidak tahu diri, tidak dicintai, ngemis cinta, dan sebagainya. Tidak usah dengar orang mau bilang kamu apapun, kamu kasihan deh lu, tidak usah. Yang penting hari ini keberhargaanmu itu karena memang kamu ini berharga. Statusmu hari ini ditinggal suamimu, keadaanmu tidak merubah statusmu di hadapanku. Kamu tetap berharga, tetap mulia, dan aku sangat mengasihi. Sekalipun kamu bilang, tapi aku dulu ya berdosa, tidak apa-apa. Aku tahu kamu dulu mungkin jadi bekas suami istri simpanan orang. Misalnya ada orang yang dulu jadi pelakor terus bertobat, ya pembunuh jadi bertobat, pezina bertobat. Mungkin iblis bilang gini, percuma, sudah kotor ya kotor sekali. Enggak,
tapi hidup kita ini berharga. Karena memang Tuhan itu selalu menganggap hidup saudara, siapapun kita pasti punya masa lalu, tapi statusmu di masa lalu, siapapun hidupmu, kebangkrutanmu, tidak pernah mengubah status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak yang berharga, yang mulia, yang sangat dikasihi. Kalau tidak, masa Tuhan mau mati buat saudara dan saya waktu kita berdosa? Nggak mungkin, karena saking berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Orang kalau menganggap sesuatu berharga, mulia, sangat dikasihi, makanya kita mau ngorbanin nyawa. Ayo, suami aja coba. Kalau bilang suami yang ngomongnya gombal ya, aku mau cinta sama kamu, aku mau terima kamu apa adanya, apret. Buktinya ayo coba sekarang. Aku kalau mati kamu jangan mati, ayo ikut mati, ayo. Mau ndak mau. Aku kalau mati kamu jangan kawin lagi ya. Oh kawin, 3 bulan mati aja sudah menikah. Nah itu manusia. Tapi buat Tuhan, ketika dia mati buat saudara dan saya, senyatanya karena memang kita ini sangat berharga, mulia, dan sangat dikasihi, makanya dia bilang gini, apa yang tidak bisa aku berikan? Nyawa loh aku berikan. Masa kebutuhan pakaian, makanan, minuman ndak aku sediakan? Ndak mungkin. Lalu nyawa aja aku berikan, berkorban buat kamu. Masa sih urusan makan, minum, pakaian aku ndak sediakan? Jelas. Makanya hari ini jangan mau diintimidasi oleh iblis. Hidupmu bangkrut, sudah ndak berguna. Ndak. Justru waktu saya hidup hancur, saudara. Waktu rumah tangga saya hancur, di situ Tuhan itu pakai hidup saya secara luar biasa. Tuhan ndak pakai hidup saya saat saya zona nyaman, tapi Tuhan pakai hidup saya pada waktu saya di dalam zona penderitaan, dapur apinya. Sadra Mesa Abednego dipromosikan Tuhan bukan pada waktu nyaman-nyaman, tapi waktu dapur apinya 7 kali lipat. Yusuf dipakai Tuhan secara luar biasa, diberi berkat yang luar biasa, bukan saat dia jadi anak kesayangan papanya, tapi waktu dia difitnah, ditindas dengan saudara-saudaranya. Disitulah Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa. Siapapun kita hari ini yang lagi ngalami titik bawah, titik ambang batas kekuatan, percayalah kita semua dipakai Tuhan bukan saat zona nyaman. Saudara percaya hari ini ketika kita berkata aku berharga mulia, yang kedua apa? Filipi 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pikiran yang kedua, pikirkan apa? Bahwa kita pasti kuat. Banyak orang tidak kuat Tuhan. Tuhan bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara dan saya tidak boleh ngomong tidak kuat. Tuhan pasti kuat. Kalau kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, itu yang dipikirkan. Oh Tuhan, tambah sepi ya kuat. Sudah jalani sepi, usaha suami tambah limited edition, aku pasti kuat. Saya diberi kekuatan anugerah sampai hari ini. Wow, tidak gampang saudara. Tapi saya tetap bisa tersenyum, tetap bisa memberikan kekuatan buat saudara. Saya tetap bisa eksis dengan membagikan firman. Itu karena pikiran saya sejalan dengan pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus, itu yang saya pikirkan. Kristus gak pernah memikirkan rancangan kecelakaan buat yang bangkrut, buat yang rumah tangganya hancur, buat yang sudah divonis kanker. Dalam pikiran Kristus tidak pernah rancangan kecelakaan, karena Dia pasti memikirkan yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau pikiran Kristus yang terbaik buat saudara dan saya, karena saudara berharga mulia, saudara pasti kuat menanggung segala perkara. Yang ketiga, pikirkan, yaitu bahwa kita keluar pasti lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Jadi hari ini yang dipikirkan Tuhan adalah kemenangan. Yang dipikirkan Tuhan yang baik buat hidupmu. Kamu pasti yang terbaik karena kamu berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi. Kamu pasti keluar lebih dari pemenang. Kamu pasti kuat Eli, kamu pasti kuat Cik Swet, kamu pasti kuat Wijaya, kamu pasti kuat hari ini Shanti menghadapi apapun. Hari ini engkau pasti kuat Cik Mika, Cik Londo, siapa namanya saya lupa terus. Pasti kuat, kamu pasti kuat hari ini. Kenapa? Karena dalam pikiran Kristus tidak pernah merancangkan yang
buruk, Dia pasti merancangkan buat saudara dan saya di tengah kegagalanmu jatuh berkali-kali. Yang dipikirkan Tuhan adalah kita yang terbaik. Kita pasti menang. Kita pasti kuat menanggung segala perkara karena Dia akan top up. Dia akan topang saudara dan saya. Amin. Seperti halnya Hana. Hari itu Hana, apa yang dialami Hana? Hidupnya waktu mandul, sengaja kandungannya ditutup. Ya, dia dapat bagian yang kecil, dari tahun ke tahun disakiti oleh Penina. Penina punya anak, dia mandul. Pasti hari-hari ini banyak orang yang tertekan, banyak orang yang sudah capek, lelah, banyak orang yang merasa gagal. Kalau pikiranmu hanya sekitar capek, lelah, gagal, maka kita tidak akan lihat jalan kuasa Tuhan bekerja. Kenapa? Seolah-olah saudara nutup kuasa Tuhan lewat pikiranmu. Tapi ketika Hana bisa berpikir yang baik, dia move on. Kita percaya, hari itu Hana belum tahu apa yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan sediakan Samuel, enggak jelas. Pastikan siang ini, di tengah kegagalan, rasa lelah, rasa tertekan saudara, seperti seorang Hana, siang ini yang dipikirkan Tuhan, di balik semua ini, Dia sudah sediakan Samuel di akhir zaman, di depan yang luar biasa. Mungkin kita tidak ngerti pikiran Tuhan. Samuelnya Tuhan itu apa? Di balik keuanganmu yang bangkrut, Tuhan tetap sediakan Nabi Samuel. Hari ini kita tidak pernah tahu, tapi percayalah, apa yang terbaik, kemenangan. Engkau pasti kuat, ada kekuatan yang Tuhan sudah sediakan. Saya tidak pernah mimpi 14 tahun saya bisa kuat malah jadi hamba Tuhan. Itu karena kekuatan yang Tuhan sediakan yang tidak pernah saya pikirkan. Saya tidak pernah pikir saya jadi hamba Tuhan. Semua yang tidak pernah saya pikir. Hana tidak pernah berpikir di balik rasa tertekannya, gagal, tidak berharganya, rasa capeknya, ternyata di balik itu ada Samuel yang disediakan Tuhan yang terbaik. Makanya siang ini yuk, jangan mau ya pikiran saudara ditutup sama iblis. Karena iblis tidak mau saudara menikmati Nabi Samuel. Saudara, hari ini iblis tidak mau kita menikmati sesuatu perkara yang besar, hal yang baik, hal-hal iman sesuai pikiranmu. Dia tidak mau. Karena itu terbaik. Iblis maunya saudara hancur. Makanya dipaksa mikir yang buruk. Karena dia ngerti firman. Setiap kali pikiran burukmu terjadi, engkau tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, ya. Jadi apa? Pikirkan yang hal yang baik, yang mulia itu kita berharga mulia. Aku pasti keluar lebih dari pemenang. Aku pasti sanggup menanggung segala perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran iman. Pikirkan hal-hal yang tidak berlebihan. Di Roma 12 ayat 16. Satu pembahasan kita selesai. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu, nah ini, sehati sepikir ya sama Tuhan. Itu tadi pikiran perasaan. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tidak usah sudah ya. Jangan-jangan itu perkara yang tidak perlu dipikirkan. Mulai hari ini kalau iblis taruh sesuatu melebihi satu hari, saudara jangan mikir. Saya bisa kuat, bisa hari ini diberkati Tuhan. Tidak mau mikir lebih dari satu hari. Makanya gampang tidur, gampang makan. Ya, saya tidak mau mikir. Bukan berarti saya ini meremehkan. Enggak. Bukan berarti saya ini meremehkan hidup saya itu menyepelekan masalah. Enggak. Kenapa? Karena saya tahu masalah saya sudah diambil alih sama Tuhan yang besar. Lah kalau Tuhan yang ambil alih, tidak perlu sumbangan ide pikiran saya, tidak perlu saya nguras pikiran. Wong Tuhan sudah bilang kok sama hidup saya, Eli, aku sendiri akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja. Jadi perlu nguras pikiran enggak? Rest, katakan mulai hari ini. Rest secara pikiran. Pikiran dipukul terus. Rest. Kalau pikiran yang baik, maka positif, ini sukacita, ini ngucap syukur nanti. Tapi kalau ini negatif terus, jangan. Nanti ini tidak tenang, ini negatif, imanmu tidak jalan, tidak bisa menarik kuasa Tuhan turun. Makanya hari ini lihat ya, janganlah, kalau sudah jangan dipikir. Sudah tahu jangan dipikiri terus. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah ini, seringkali kita pengen lebih hebat dari Tuhan. Tidak boleh itu namanya ya. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Itu loh Tuhan bilang. Kalau kamu memikirkan lebih dari 1 hari, kamu sok pandai, sok pinter, seolah-olah kamu tahu 1 jam kemudian kamu masih hidup apa enggak. Kamu tahu enggak kok mikirkan hal-hal yang tinggi. Sudah disederhanakan. Apa Bu Eli sederhananya? Masalah itu bukan masalah buat kita, enggak usah pikir. Sudah, kalau firman berkata janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang sia-sia, enggak usah dipikir, yang jangan-jangan mulai sekarang dihapus, coret, hapus. Pikirkan perkara 1 hari aja. Iya Tuhan, memang realitanya buruk hari ini. Gak punya uang ya bener loh Tuhan. Usaha sepi ya bener. Lihat tabungan, gak usah dilihat sudah. Kalau orang sudah lihat pasti dipikir. Sudah, gak usah dilihati terus. Gak berubah itu angkanya. Saudara lihat-lihat angkanya berubah gak? 1 juta jadi 100 juta gak? Dilihat kan gak? Dipikir berubah gak? Enggak. Tapi ketika hari ini 5 roti 2 ikan diserahkan ke dalam tangan Tuhan, pikiranmu pikiran positif, percaya saja, maka 5 roti 2 ikan itu baru berubah di dalam tangan Tuhan jadi 5.000 sisa 12 bakul. Tapi kalau 5 roti 2 ikan dilihati, dipikiri, berubah enggak? Enggak berubah. Tapi waktu pikiran kita sejalan dengan pikiran Kristus, saya percaya murid-murid waktu nyerahkan ke dalam tangan Tuhan tuh enggak banyak mikir. Kalau banyak mikir pasti bilang gini, Tuhan jangan guyon loh Tuhan. Ini kalau 5.000 mati semua gara-gara ditahan, ndak suruh pulang, mau kesediain makanan. Mikir Tuhan, mikir. Kita tanggung jawab 5.000 orang ini mati Tuhan, ditahan, ndak boleh pulang. Tuhan mau kasih makanan, ndak masuk akal. Jujur, jadi mujizat ndak? Saya terlalu percaya waktu murid-murid menyerahkan ke dalam tangan Tuhan karena pikiran dia sama dengan pikiran Kristus. Makanya berani menyerahkan. Kita ini tidak berani berserah karena pikiran kita ruwet. Pikirkan, disuruh sederhana, ditambah-tambahi. Nanti kalau 5 tahun lagi gimana? 3 tahun lagi gimana? Nanti Bu Eli ini, waduh, kewajiban jatuh tempo 1 bulan belum selesai, bulan kedua ditumpuk ya, tumpuk. Nanti saudara, jadi pikiranmu di sini bukan pikiran Kristus, tidak akan tarik kuasa Tuhan turun. Tapi waktu kita menyerahkan, rileks. Kalau sudah berserah, rileks, rest pikiran. Oh iya Tuhan, aku sudah tidak mau pikir, aku tidak sok pandai. Aku tahu, pokoknya yang aku tahu Tuhanku hebat. Aku memang tidak hebat. Nah saudara balik, sering kali saudara ngurui Tuhan. Tuhan, kalau 5 tahun tidak selesai, saya mati loh Tuhan, saya cerai. Nah ini menggurui Tuhan. Hari ini jangan sok pandai ya. Yang ketiga, yuk kita lihat 2 hal. Pikiran yang tidak berlebihan itu apa? Pikiran yang takut, yang khawatir, itu dibuang. Ya, mulai sekarang. Karena apa yang ditakutkan, khawatirkan yang menimpa saudara. Pikiran curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Mengapa ini semua sampai terjadi? Kenapa, mengapa, dan sampai kapan? Ini pikiran curiga. Kalau pikiran kita sederhana, kita bilang gini, wes Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yang pasti aku pikirkan, aku tetap percaya. Mau dibawa keadaan tambah sulit, Tuhan tetap ada di pihak saya. Aman. Kebutuhanku ya dicukupi. Kebutuhanku, kewajibanku, jatuh tempo angsuranku. Tuhan kan janji tidak memalukan biji matanya. Tuhan kan berjanji, aku tidak minta-minta. Ya sudah, Tuhan, ketika aku memikirkan, lakukan bagianmu. Bagian kita itu mikir yang baik, yang pikiran yang iman. Bagian Tuhan melakukan pikiran iman itu. Lah saudara, hari ini salah. Bagiannya Tuhan mikir jadi Tuhan, saudara hari ini tidak melakukan bagian. Sudah, Tuhan bilang gini, bagianmu hari ini pikirkan yang baik, nanti aku yang melakukan. Jangan batasi kuasaku karena pikiranmu ruwet, dibikin kayak benang ruwet di sini. Mulai sekarang yuk kita semua mau istirahat. Sudah, ikut Tuhan itu bodoh-bodohan, tidak banyak mikir, dijalani. Proses itu bukan dipikiri,
dijalani. Aduh, waktunya sudah terus jalan ya. Jadi pikiran curiga ndak dibuang, pikiran curiga sama prosesnya Tuhan dibuang. Yang ketiga, pikiran jangan-jangan, pikiran takut, khawatir, pikiran curiga, pikiran jangan-jangan. Ya, seperti satu ayat yang bagus di Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Tadi jam berapa ya saya live itu? Oh, masih ada sih jam 1, berarti 1.15. Oh iya masih ada ya. Berarti tadi kan 11.45. Oh, berarti sudah over ya. Sudah 1 jam ya. Kok enggak putus ya? Ajaib ya. Tadi oh lebih ternyata ya sebentar. Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Hari ini mungkin engkau berkata, "Nggak cukup," seperti Musa. Kasih makan 3 juta bangsa Israel. Musa bilang gini, "Nggak cukup loh Tuhan, gimana caranya?" Tapi perkataan ayat 23 itu yang saya selalu ingat. Dapatkah sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah itu luar biasanya. Hari itu pikiran Musa ruwet, 3 juta orang. Aduh, makan 1 hari butuh ayam, butuh kambing, butuh domba berapa. Itu pikiran manusia ruwet. Kalau mikir, gak cukup kambing cari di mana. Tuhan beli kambing untuk 3 juta orang, uangnya siapa, ruwet gak? Tapi pikiran Musa enggak. Waktu Tuhan berkata, Musa, masakan kuasaku aja kurang cukup. Kalau aku berkata, pasti ada jalan, berarti kuasaku cukup. Hari ini tidak usah cari kuasa pinjaman online, kuasa manusia yang super hebat untuk memenuhi kebutuhanmu. Hari ini suamimu sudah tidak pulang, tidak memenuhi kebutuhanmu. Pastikan Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita semua karena kita berharga mulia. Ya, jadi yang ketiga, yuk hari ini pikiran. Yang ketiga, hal-hal yang besar, hal yang simpel. Apa pikiran yang hal-hal yang besar? Hari ini pikirkan. Yang pertama, saya paling hafal yaitu di Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi, kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, pikiranmu juga tidak ada yang mustahil. Itu pikirkan hal yang besar. Yang kedua, Matius 19 ayat 26. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jadi pikiran kita juga segala sesuatu mungkin. Karena pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiranmu. Pikiranmu ruwet, pikiranmu tidak mungkin, pikiranmu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 33b, bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Artinya kita pasti menang. Pikirkan itu aja. Coba kalau kita mikirkan hal-hal yang besar Tuhan, aku memang tidak bisa, tapi kan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, segala sesuatu mungkin. Dan engkau kan sudah mengalahkan dunia, berarti masalah apapun ada di dalam kedaulatan Tuhan. Senyatanya kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Itu yang terjadi. Kalau kita pikirkan hal yang besar, maka mujizat pasti terjadi. Hari ini jangan pikirkan, aduh tidak mungkin, tidak. Aduh mustahil, enggak. Hari ini pikirkan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, maka perkaraku juga tidak ada yang mustahil. Hari ini segala sesuatu mungkin dan Tuhan sudah mengalahkan dunia. Aku pasti bisa mengalahkan apapun masalah. Aku tetap disertai Tuhan. Pasti aku menang. Pasti aku menang. Itu perkara besar pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Saudara, mulai sekarang yuk istirahat ya. Yang tadi pikirannya ruwet, takut, khawatir, jangan-jangan curiga sama Tuhan, bertobat ya. Mulai sekarang pikiran negatif dibuang semua. Aku berharga. Aku pasti hari ini keluar lebih dari pemenang. Nggak mungkin aku nggak diperdulikan sama Tuhan ya. Apalagi tadi yang pertama yaitu jangan pikirkan yang buruk,
ya. Jadi berharga, kita pasti sanggup menanggung segala perkara, ya. Yang kedua, jangan pikiran yang curiga, jangan pikiran takut, khawatir. Yang ketiga, pikirkan perkara yang besar, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tip ini akan membawa kita semua hari-hari ini melihat Tuhan melakukan perkara yang spektakuler. Karena kita harus konsisten. Walaupun iblis nanti datang dengan fakta yang buruk, jangan pernah kalah. Imanmu jangan pernah kalah. Pikiranmu tetap dijaga. Maka ketika saudara tetap menjaga pikiran kita setiap hari Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Pada suatu titik saudara akan melihat, wow hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Siang ini kami sudah mendapat ketenangan. Kami mau istirahatkan pikiran kami mulai hari ini. Kami sudah berserah. Kami belajar 5 roti 2 ikan jadi 5.000, sisa 12 bakul. Ketika pikiran murid-murid sejalan dengan pikiran Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.